Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifa Gaira Suraya dari Perbankan Syariah kelas 6A dengan NIM 23070250011. Di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan di dalam perbankan syariah. Nah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah itu nggak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta kepatuhan terhadap syariat Islam. Nah, oleh karena itu, pengelolaan keuangan di bank syariah itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Nah, melalui video ini kita akan mempelajari pengertian manajemen keuangan bank syariah, tujuannya, fungsinya, prinsip-prinsipnya apa aja, serta bagaimana penerapannya di dalam kegiatan operasional bank. Nah, manajemen keuangan itu di dalam bank syariah adalah proses merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan bank secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan syariat. Nah, pengelolaan keuangan di bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti yang pertama riba. Riba adalah tambahan yang dilarang di dalam transaksi pinjam-meminjam. Yang kedua ada gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan di dalam akad. Lalu yang ketiga ada maisir, yaitu unsur spekulasi atau perjudian. Dan yang keempat ada transaksi terhadap usaha yang tidak halal. Nah, seluruh aktivitas keuangan ini tuh harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Contohnya seperti akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad ijarah, akad salam, dan akad istisna. Nah, tujuan dari manajemen keuangan bank syariah memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama untuk menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan bank sehingga mampu menjalankan operasional secara berkelanjutan. Yang kedua, mengelola dana masyarakat secara amanah dan profesional karena dana yang dihimpun merupakan titipan dari nasabah. Yang ketiga, yaitu memperoleh keuntungan yang halal melalui transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang keempat, menjaga tingkat likuiditas sehingga bank mampu memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah setiap saat. Yang kelima, mendukung pembangunan ekonomi umat melalui pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi manajemen keuangan pada bank syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana atau funding. Nah, fungsi pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan syariah. Seperti yang pertama ada tabungan wadiah, yang kedua ada tabungan mudharabah, yang ketiga ada deposito mudharabah, dan yang keempat ada giro wadiah. Nah, dana yang dihimpun akan dikelola sesuai prinsip syariah untuk memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Selanjutnya ada penyaluran dana atau financing. Nah, dana yang telah dihimpun tadi kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan syariah. Antara lain yang pertama ada murabahah, yaitu jual beli. Nah, yang kedua ada mudharabah, yaitu bagi hasil. Yang ketiga ada musyarakah, yaitu kerja sama usaha. Yang keempat ada ijarah, yaitu sewa. Lalu ada salam dan istisna. Nah, melalui pembiayaan tersebut, bank itu dapat membantu perkembangan usaha masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan yang halal. Selanjutnya ada pengelolaan likuiditas. Nah, bank syariah itu harus memastikan bahwa dana yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penarikan dana nasabah. Nah, likuiditas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Nah, setiap pembiayaan itu pasti memiliki risiko, seperti pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang gagal bayar. Nah, oleh karena itu, bank syariah itu menerapkan analisis kelayakan pembiayaan,
pemantauan kualitas aset, serta manajemen risiko yang sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Selanjutnya ada pengawasan kepatuhan syariah. Nah, berbeda nih dengan bank konvensional. Bank syariah itu memiliki fungsi pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DPS ini memastikan bahwa seluruh produknya, akad, dan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan fatwa syariah yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip manajemen keuangan bank syariah. Nah, di dalam menjalankan manajemen keuangan, bank syariah itu berpedoman pada beberapa prinsip utama. Yang pertama ada amanah. Nah, bank itu harus menjaga dana nasabah dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua ada keadilan. Nah, keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai akad yang disepakati. Lalu ada transparansi. Seluruh informasi mengenai akad, biaya, keuntungan, dan hak serta kewajiban nasabah harus disampaikan secara jelas. Selanjutnya ada bagi hasil. Keuntungan diperoleh melalui mekanisme bagi hasil atau transaksi jual beli yang sah, bukan melalui bunga. Selanjutnya ada kepatuhan syariah. Seluruh aktivitas bank harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, serta regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh penerapan manajemen keuangan di bank syariah. Nah, sebagai contoh, seorang nasabah itu membuka tabungan mudharabah. Nah, dana tersebut itu kemudian dikelola oleh bank untuk pembiayaan usaha mikro menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Nah, dari hasil pembiayaan tersebut, bank itu memperoleh keuntungan yang halal. Selanjutnya, keuntungan itu dibagikan kepada nasabah sesuai nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Nah, dengan mekanisme ini, hubungan antara bank dan nasabah bukan sekedar kreditur dan debitur, tetapi merupakan kemitraan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Nah, di dalam manajemen keuangan bank syariah, itu terdapat juga berupa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja dan kesehatan bank. Nah, rasio-rasio ini juga digunakan oleh regulator dan manajemen dalam mengevaluasi kondisi keuangan bank. Yang pertama, ada return on asset atau ROA. ROA itu mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Nah, jika ROA-nya tinggi, maka bank lebih efektif memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, jika ROA-nya rendah, maka aset belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. Nah, ROE itu menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan pemegang saham. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, jika ROE tinggi, maka pengelolaan modal semakin efisien, dan sebaliknya. Jika ROE-nya rendah, maka pengelolaan modal itu tidak efisien. Nah, ini menjadi indikator yang penting bagi para investor. Selanjutnya ada financing to deposit ratio atau FDR, yaitu khusus pada bank syariah. FDR ini menggantikan loan to deposit ratio atau LDR yang digunakan pada bank konvensional. Rumusnya adalah FDR sama dengan total pembiayaan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Selanjutnya ada non-performing financing atau NPF. NPF itu mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Rumusnya adalah NPF sama dengan pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%. Selanjutnya ada capital adequacy atau ratio atau CAR. CAR ini menunjukkan kemampuan bank menyediakan modal untuk menanggung risiko kerugian. Nah, rumusnya adalah CAR sama dengan modal bank dibagi aset tertimbang menurut risiko dikali 100%. Selanjutnya ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Rumusnya adalah BOPO itu mengukur tingkat efisiensi operasional bank.
Nah, rumusnya adalah BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.